Oke, selamat sore Kak. Sebelumnya, perkenalkan aku Zara Widyaswari dari FIK 24. Aku Safira Putri Hairunisa dari FIK 24 juga. Aku Rina dari FIK 22. Oke. Kita mau sedikit menanya-nanya nih Kak mengenai perawat. Tidak apa-apa kan ya? Iya. Untuk pertanyaan pertama, kalau menurut Kakak itu perawat itu apa Kak? Kalau menurut aku, kalau misalnya dibilang profesi yang mulia, itu sebuah profesi kan mulia ya. Tapi kalau dari sudut pandang aku setelah aku belajar 5 semester di sini, ya ilmu-ilmu yang dipelajari oleh nantinya kita menjadi perawat itu sangat amat mulia gitu. Karena kita kan fokusnya caring gitu ya. Jadi perawat kalau misalnya dibilang pahlawan itu bisa. Terus menurut Kakak itu apa sih Kak tugas perawat yang Kakak ketahui? Oke, mungkin intinya kali ya, dari kata rawat aja udah ketahuan. Tugas utama kita sebagai calon perawat adalah untuk merawat orang yang membutuhkan, itu dari segi apa ya, fisik, terus psikososial, terus psikisnya dan sebagainya. Kalau menurut Kakak citra perawat di mata Kakak itu seperti apa? Oke, nah ini citra perawat. Kalau misalnya aku kasih di Indonesia kali ya. Iya, boleh Kak. Kalau misalnya di Indonesia itu masih ada dua pandangan sih kalau menurut aku. Di satu sisi ada golongan perawat di mana aku lihat ya aku kagum gitu karena dia kompeten. Tapi di satu sisi lagi aku ngeliatnya kayak aduh kurang gitu. Maksudnya kayak bisa lah untuk ditingkatkan citranya. Dan seperti yang kita ketahui juga, citra perawat di Indonesia itu belum terlalu bagus kan. Kita masih suka dipandang sebagai pembantu dokter. Karena ada perbedaan dari lulusan kali ya, kan ada perawat sarjana sama ada perawat yang vokasi gitu. Jadi mungkin adanya ketimpangan dari segi pendidikan itu yang membuat citranya juga berbeda gitu. Tapi yang masyarakat mah suka ngeliatnya mah citra dari buruknya gitu kan, ketimbang dari yang baiknya. Lebih terkenal dengan yang buruk-buruk ya. Jadi kalau misalnya menurut aku sendiri dibilang perawat citranya baik yang nggak terlalu baik, tapi dibilang citranya buruk juga nggak terlalu buruk gitu. Jadi tugas kita juga sebagai calon perawat gitu ya, yang lulusan dari maksudnya universitas yang bagus gitu, pelopor dari bidang keperawatan di Indonesia adalah untuk membantu menaikkan citra tersebut. Kalau Kakak, harapannya Kakak untuk keperawatan ke depannya itu apa Kak? Harapannya sih semoga kita bisa dipandang setara gitu ya, sebagai profesi kesehatan, bukan sebagai pembantu dokter gitu istilahnya. Dan diharapkan dari aku juga banyak perawat-perawat itu yang gak cuma stuck jadi perawat di rumah sakit aja gitu. Mungkin nanti bisa aja ada yang jadi menteri kesehatan, terus ada yang jadi apa ya, presiden di WHO atau apapun gitu. Maksudnya kayak menurut aku harapan perawat kedepannya itu bisa lebih lagi gitu loh dari seorang perawat aja. Okay. Kalau pandangan Kakak terhadap perawat yang melanggar kode etik seperti apa? Pandangannya ya sebenarnya ya buruk, gimana ya, bukan buruk tapi ya salah gitu. Karena kan kode etik kita kan udah disusun sedemikian rupa gitu kan. Dari setiap profesi pasti punya kode etiknya. Kalau misalnya ada yang melanggar, sebenarnya bisa dilihat dari dua hal sih, dia sengaja atau tidak disengaja melanggar kode etik tersebut. Kalau misalnya dia tidak sengaja melanggar kode etik tersebut, entah ada kecelakaan saat dia praktek, oke gitu kan, kita ya manusia gitu, sama bisa membuat kesalahan, asal masih bisa ditoleransi gitu, dan dia masih bisa bertanggung jawab atas pelanggaran dia lakukan. Tapi kalau misalnya dia sengaja gitu melanggar kode etik tersebut, ya menurut aku malu-maluin profesi perawat sih. Maksudnya dengan cara dia nggak, contohnya ya perawat yang jutek kan banyak. Itu udah termasuk kayak nggak menghargai martabat manusia gitu, martabat pasien yang sebagai orang manusia yang memiliki martabat aja sih. Berikutnya, bagaimana peran mahasiswa dalam dunia keperawatan bagi Kakak? Kalau untuk mahasiswa secara umum kan kita dikenal memiliki peran sebagai agent of change gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi di awal, harapannya mahasiswa keperawatan seperti aku dan kalian nanti kedepannya itu bisa meningkatkan citra profesi perawat di kalangan masyarakat Indonesia dan mungkin internasional. Oke, kalau menurut Kakak
karakter seperti apa sih yang harus dimilikin atau dikembangkan bagi perawat ke depannya? Oke. Karakter pertama sebenarnya pribadi yang dengan rasa peduli yang tinggi sih, dengan rasa caring. Itu yang beneran harus banget ditanamkan sejak dari mahasiswa. Dan mungkin teman-teman dari kalian udah mulai disogokin juga ya, caring gitu kan. Nah itu emang intinya dari kita gitu. Nanti profesinya ya kita perawat, harus merawat orang lain dengan penuh kasih sayang dan kepedulian yang tinggi. Oke, kalau bagi kakak, hal apa sih yang membuat kakak bangga selama menjadi mahasiswa keperawatan? Membuat bangga sebenarnya banyak sih. Salah satunya ya aku ngerasa bangga karena ilmu yang dipelajari itu sangat amat bisa diaplikasikan langsung ke kehidupan sehari-hari. Dan aku rasa juga dengan ilmu-ilmu yang aku pelajari dari dosen-dosen FIK kan maksudnya yang keren-keren gitu kan. Jadi yang kayak pelopor dari keperawatan di Indonesia termasuknya. Dan ilmu-ilmu yang aku dapetin dari semester 1 sampai semester 5 tanpa aku sadari itu juga merubah aku gitu loh sebagai menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Mungkin kalian saat ini belum terlalu kerasa bedanya, tapi seiring berjalannya waktu kalian pasti ada kayak perbedaan gitulah dari diri kalian dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama masa kuliah. Refleks aja gitu kayak kok jadi kayak gini gitu. Jadi lebih peduli sih, maksudnya jadi lebih memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Itu sangat amat dirasakan dan buat aku bangga. Terus kalau kakak pengen ngelanjutin menjadi seorang perawat nih, perawat kayak apa sih yang kakak pengen jadi biar dikenal? Aku mau dikenal sebagai perawat yang bukan pembantu dokter. Jadi aku sebenarnya fokus minat aku itu bukan jadi perawat praktisi. Tapi kita kan ujungnya kayak at least nyoba aja gitu kan di rumah sakit. Itu aku oke gitu untuk mengambil pengalaman. Tapi aku lebih mau dikenal sebagai perawat yang membawa perubahan gitu. Bukan hanya bagi dunia keperawatan di Indonesia, tapi bagi sistem kesehatannya juga gitu di Indonesia, dan mungkin nanti kalau misalnya dunia syukur-syukur gitu. Amin. Terus kalau boleh tahu apa aja sih suka duka kakak selama jadi mahasiswa keperawatan di UI? Oke, kalau untuk sukanya dulu apa dukanya? Boleh. Bebas. Oke, untuk sukanya ya tadi yang kayak aku bilang gitu ya. Ilmu-ilmu yang dipelajari itu sangat amat aplikatif. Dan banyak kalau misalnya kalian ketemu ke anak fakultas lain gitu, kan banyak kalau dari aku pribadi tuh aku tanpa sadar itu banyak membantu juga gitu teman-teman aku yang ternyata dengan rasa caring aku yang aku pelajari sama kuliah itu membantu mereka juga, kayak membantu kehidupan mereka gitu dari segi psikisnya sih lebih gitu. Terus untuk dukanya ya capek sih, maksudnya tugasnya banyak banget demi Allah tugasnya banyak banget. Terus akademiknya itu sangat amat padat. Kalian sekarang ngerasa berat ya di IBD ya? Iya. Nah itu kita rasain lagi tuh di semester 4 tuh paling parah. Itu dukanya sih beneran ya stressful, tapi ya gimana ya, maksudnya mempelajari cara caring ke orang lain, tapi pelajaran itu buat kita beban banget gitu. Ya jalanin aja. Oke nih Kak, untuk pertanyaan terakhir nih yang sudah menjadi mahasiswa keperawatan selama 5 semester nih, menurut kakak apa aja sih tantangan yang kakak rasakan? Oke, untuk tantangannya yang aku rasain sebenarnya stigma perawat di Indonesia itu masih buruk gitu, masih sangat amat banyak. Nah, tantangan bagi kita semua sih sebenarnya, bukan hanya aku ya, untuk berusaha lebih untuk bisa perlahan-lahan mematahkan stigma yang buruk itu terhadap seorang perawat. Karena kan lulusan, bukan aku membanggakan lulusan UI ya, tapi kan persentase dari lulusan yang sarjana dan vokasi itu kan masih beda banget kan, yang lulusan vokasi juga masih banyak. Dan mungkin peran kita sebagai mahasiswa nantinya untuk mendobrak stigma tersebut ya dengan berusaha lebih keras untuk mencoba bukan hanya merepresentasikan FIK
FIKA UI, tapi juga merepresentasikan itu Ya. citra dari profesi perawat. Oke. Ya, mungkin itu aja Itu kali aja Kak sih, yang Kak. pengen kita tanyain. Makasih banyak ya Kak. Ya, terima Iya. kasih udah mau meluangkan waktunya dan sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, sekarang saya sudah bersama mahasiswi non FIKA. Di sini saya akan mewawancarainya. Ya, perkenalkan saya Caira dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya jurusan Arkeologi. Oke. Aku mau nanya, menurut kamu perawat itu apa sih? Menurut aku perawat itu adalah seseorang yang seperti katanya itu kan perawat ya, jadi merawat itu bisa untuk merawat orang yang membutuhkan, contohnya seperti lansia atau memang orang yang sedang sakit atau mungkin balita gitu. Terus apa tugas perawat yang kamu tahu? Baik lagi ke katanya itu perawat berarti merawat ya. Seorang perawat itu yang menjaga membantu, kemudian mengarahkan. Terus bagaimana citra perawat di mata kamu? Di mataku perawat itu suatu profesi yang sangat keren karena ya itu mereka kan pengabdian masyarakat ya, yang mereka ngebantu masyarakat, dan pasti udah banyak banget orang yang terbantu dengan adanya profesi perawat ini. Terus apa harapan kamu buat perawat ke depan? Aku berharap perawat dan segala profesi lainnya yang masih terkait dengan pengabdian masyarakat itu mereka selalu sejahtera, karena kan banyak ya yang akhir-akhir ini tuh mereka nggak sebanding lah hasil dari pekerjaan mereka itu dengan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Jadi aku mau mereka selalu sejahtera. Terus yang terakhir, bagaimana pandangan kamu terhadap perawat yang melanggar kode etik? Menurut aku tentunya mereka harus diberikan sanksi sesuai dengan regulasi dan peraturannya, karena gimana pun juga setiap pekerjaan itu kan pasti memang ada aturannya yang nggak bisa sembarangan gitu. Jadi tindak aja sesuai aturan yang berlaku. Nah, udah, makasih. Makasih. Halo, selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa ilmu keperawatan ingin menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan sama Bapak. Nama saya Mulyadi, saya driver Grab. Oke, Mulyadi sebagai driver Grab ya. Mungkin aku pengen bertanya untuk pertanyaan pertama itu, menurut Bapak perawat itu apa sih? Perawat itu dia yang selalu menjaga pasiennya untuk agar cepat sembuh ya gitu. Untuk selanjutnya, apa sih tugas perawat yang Bapak tahu? Tugas perawat itu melayani dan pokoknya setiap pasien minta sesuatu ya perawat harus mengadakan bantu gitu. Terus kalau di mata Bapak sendiri nih perawat tuh kayak gimana sih gitu kalau di mata Bapak? Apakah termasuk? Kalau perawat itu kalau menurut saya dia ngebantu setiap pasien, mungkin karena keluarganya belum datang atau gimana, itu perawat yang udah pasti membantu pasien tersebut. Sebelumnya Bapak ada pengalaman sama perawat gitu nggak Pak, di rumah sakit atau di tempat lain? Biasanya sih kalau dia naik ya, kalau naik Grab ini ya lumayan ramah-ramah kalau menurut saya. Terus kalau Bapak nih, harapan Bapak tuh perawat-perawat ke depannya tuh lebih gimana sih Pak, kalau dari yang sekarang yang Bapak tahu? Menurut saya ya kudu disiplin dan membantu khususnya buat orang-orang yang dalam kutip itu kurang mampu lah. Jadi nggak pilih kasih kalau menurut saya, membantu orang lain gitu. Sebelumnya kan Bapak bilang kalau perawat itu harus disiplin ya Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih pandangan Bapak kalau ada seorang perawat dia itu melanggar kode etik gitu Pak? Menurut Bapak gimana? Harus disanksi, mungkin dipindahin kemana gitu agar
biar introspeksi. Bisa memperbaiki diri untuk kedepannya lagi Iya, sebagai perawat betul. yang lebih bermanfaat gitu ya Pak. Iya. Oke, sekian aja sih mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya, makasih ya.